Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk akhirnya kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual di keadaan masih pandemi pada saat ini, karena segala nikmat yang telah kita dapatkan di beberapa hari yang lalu ataupun sekarang kita masih diberikan kesehatan itu wajib untuk kita syukuri. Karena di sana masih banyak gitu orang-orang yang sakit yang mengharapkan untuk dirinya itu sehat gitu. Karena orang sakit itu nggak enak buat ngapa-ngapain, mau makan aja males gitu. Maka itu dengan kalian sekalian semua di sini dengan kondisi badan yang masih sehat dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik itu wajib untuk disyukuri gitu. Oke, pada pertemuan pagi ini Bapak akan memberikan materi baru di SMP nih, karena ini merupakan tuntutan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengeluarkan materi ini, memasukkan materi ini ke dalam kurikulum di sekolah menengah pertama, yaitu tentang mitigasi bencana. Gitu. Jadi materi pada pagi hari ini merupakan materi baru yang biasanya kalian pelajarin di buku paket. Mungkin nggak ada materi ini di buku paket kalian gitu, karena ini materi baru tahun ini diadakan, materi mengenai mitigasi bencana. Nah, langsung aja Bapak coba untuk share screen, silakan. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Di sini kita akan mempelajari mengenai karakteristik dan jenis bencana serta mitigasi bencananya. Di sini ada dua garis besar, yaitu karakteristik dan jenis bencana serta mitigasi dari bencana tersebut. Oke, untuk kita mulai, langsung aja kita next. Kita masuk pertama ke karakteristik dan jenis bencana. Next. Nah, untuk apa-apa yang kita pelajari di materi karakteristik dan jenis bencana ini kurang lebih seperti pengertian dari bencana, karakteristik bencana, dan juga jenis bencana yang ada di DKI Jakarta. Kita fokuskan bencana yang ada di DKI gitu. Karena emang ini materi dari provinsi gitu untuk DKI, jadi kita cukup untuk mengenal yang ada di Jakarta. Oke, kita next. Nah, untuk tujuannya siswa mampu menjelaskan pengertian bencana, mampu memberikan contoh bencana, mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana, serta menjelaskan karakteristik bencana secara tepat dan bertanggung jawab. Next. Nah, kita mulai dari pengertian bencana. Di sini bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang perlu kita garis bawahi adalah dari bencana ini merupakan suatu rangkaian peristiwa yang berdampak kepada adanya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian harta benda. Itu yang patut kita untuk garis bawahi terkait pengertian bencana. Nah, biasanya bencana yang ada di DKI Jakarta itu apa sih? Ayo. Banjir. Banjir. Gempa. Gempa. Wah, gempa. Pernah ada gempa gak tuh di Jakarta? Lebih kebanyakan banjir. Oh, banjir. Gempa paling kita dapat pinggirannya aja, karena biasanya di daerah pantai selatan gitu, misalnya di Tasikmalaya waktu itu, ataupun yang ada di Banten, kita dapat tuh ngerasain, wah ada yang gerak-gerak nih gempa gitu. Selain banjir Kebakaran. tadi, apalagi tuh? Kebakaran. Kebakaran, kalau itu kebakaran hutan bisa dikatakan bencana alam, karena yang disebabkan itu oleh alam atau mungkin iklim yang tadinya ada kekeringan yang akhirnya mengakibatkan hutan-hutan di sana terbakar gitu karena cuaca yang begitu panas. Nah, ada satu gambar tuh di bawah, gambar apa tuh? Itu termasuk bencana juga. Tawuran. Tawuran. Iya. Nah, tawuran ini masuk ke dalam faktor
dari manusia, bukan alam ataupun non-alam. Jadi dari faktor manusianya terjadilah tawuran. Gitu. Oke, kita next lagi. Ada penjelasan lagi. Ada 3 faktor utama dari bencana. Yang pertama, peristiwa atau rangkaian peristiwa. Terdapat peristiwa bencana yang terjadi seperti kebakaran, banjir, ataupun tawuran antar warga. Pada setiap bencana, pasti ada peristiwa di dalamnya. Seperti tadi contohnya ada banjir, pasti ada peristiwa banjir di dalamnya. Nah, untuk yang kedua ada masyarakatnya yang merupakan faktor utama dari bencana. Bencana yang terjadi berdampak kepada masyarakat atau objek dari bencana itu berdampak kepada masyarakatnya gitu. Yang ketiga, dampak. Ini merupakan faktor yang paling krusial gitu, di mana ada kerusakan-kerusakan pada lingkungan ataupun infrastruktur dari rumah, fasilitas umum, ataupun lingkungan. Nah, gitu. Itu merupakan 3 faktor utama bencana. Ada peristiwa, masyarakat, dan juga dampak. Kita next. Kita masuk ke jenis-jenis bencana. Nah, di sini ada bencana hidrometeorologi dan juga bencana geologi. Apa bedanya dari kedua ini? Pertama, bencana hidrometeorologi disebabkan oleh air atau cuaca seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, atau angin puting beliung. Untuk gampangnya, hidro itu kan air. Meteorologi itu biasa berkaitan dengan iklim ataupun cuaca. Nah, biasanya apa sih bencana-bencana yang disebabkan oleh iklim atau air atau cuaca gitu? Nah, biasanya kan banjir. Tanah longsor juga kebanyakan terjadi karena tanahnya itu kekikis sama air hujan karena dia nggak ada teras ring ataupun eh, tanggul yang menahan, akhirnya dia menyebabkan tanah longsor. Yang kedua ada bencana geologi. Di sini disebabkan oleh aktivitas lempeng bumi seperti gempa, tsunami, dan erupsi gunung berapi. Kenapa geologi disebutnya? Nah, geologi itu kan berarti batuan ataupun tanah yang ada di bawah bumi, di permukaan bumi. Nah, gempa itu kan adanya pertumbukan lempeng bumi gitu. Nah, akhirnya itu menyebabkan suatu bencana gitu, adanya gempa yang bisa menimbulkan tsunami ataupun gunung berapi. Next. Nah, menurut BNPB, bencana hidrometeorologi adalah bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, yaitu mencapai 98% dan 2%-nya adalah bencana geologi serta bencana lainnya. Meskipun jarang terjadi bencana geologi, tapi korban jiwa dari bencana ini pada tahun 2009 sampai 2018 berjumlah kurang lebih 11.579 jiwa. Dari total jumlah tersebut, sejumlah 6.953 atau 60% korban meninggal dunia akibat bencana geologi. Nah, di sini cukup banyak gitu dampak yang ditimbulkan atau korban-korban yang berjatuhan dari bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Kita next. Nah, di sini tadi ada pembagian ini jenis bencana alam ataupun non alam atau faktor manusia. Bencana alam, contohnya gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Itu pure, murni karena dari alamnya sendiri. Yang kedua ada non alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah penyakit, kecelakaan industri, dan transportasi. Apa sih contoh dari lain dari bencana non alam ini yang mungkin yang udah kita rasain nih? Apa coba? Virus corona. Virus corona. Wah, ini pandemi yang sangat mendunia yang akhirnya menjadikan ini sebagai suatu bencana. Walaupun bukan bencana alam, tapi ini termasuk bencana non alam. Transportasi bencana tuh gimana tuh ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu KRL, komuter lain? Oh iya Pak. Oke. Di KRL pasti pernah lah namanya dengar berita bahwa kereta api atau KRL itu anjlok atau listriknya mati. Itu merupakan bencana, salah satu jenis bencana yaitu non alam. Gitu. Itu transportasi. Nah, untuk faktor manusia, nih di sini ada contohnya tawuran antar warga seperti tadi di awal. Ada juga terorisme dan juga peperangan. Nah, di sini emang karena pure faktor manusia itu sendiri. Tawuran pasti kan sebabnya karena apa tuh biasanya tawuran? Saling mengejek Pak. Saling mengejek, merasa diri dan lingkungannya itu lebih kuat ataupun lebih superpower dari
kekuatan tim lain gitu misalnya. Warga sini sama warga sana, siswa sini sama siswa sana. Nah, untuk kalian-kalian yang masih SMP jangan ikut tawuran ya. Ntar bisa di drop out nanti sama sekolah. Oke, kita next. Nah, setelah tadi kita masuk ke karakteristik dan jenis bencana, kita langsung loncat. Tadi kita mengenal namanya bencananya. Sekarang kita masuk ke dalam mitigasi bencananya. Sebelum kita masuk ke pengertiannya, ada yang tahu nggak pengertian dari mitigasi itu apa? Dari katanya deh, mitigasi bencana itu apa sih? Ayo, Bapak sebut aja, mitigasi. Berarti apa tuh? Apanya bencana? Kalau Bapak tanya, mitigasi itu dilakukan sebelum, saat, atau setelah bencana? Setelah. Setelah? Oke, kita bahas langsung next. Terima kasih Rafael udah menjawab. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pengertian mitigasi bencana, jenis mitigasi bencana, strategi, tahap penanganan bencana, dan juga contoh dari mitigasi bencana. Kita next. Nah, untuk tujuan mengikuti yang tadi, next. Oke, kita masuk ke pengertian mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Bisa kita garis bawahi mitigasi ini adalah yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak. Jadi, untuk mitigasi bencana ini dilakukan sebelum adanya bencana itu terjadi. Jadi, dari kita walaupun bencana itu nggak bisa kita prediksi, kita harus punya mitigasi bencana gitu. Misal, Jakarta ini kan langganan banjir nih. Kita bisa mempersiapkan biar gimana Jakarta itu nggak banjir. Atau minimal kita bisa meminimalisir banjir itu agar tidak besar. Bisa kan? Nah, itu ada mitigasinya. Contohnya, mitigasi untuk banjir kayak untuk sungai-sungai bisa diperlebar, buang sampah pada tempatnya, pengalokasian sampah bisa teratur gitu, yang mana sampah plastik, yang mana sampah ini, yang mana sampah rumah tangga, itu bisa dialokasikan dengan baik gitu, agar tidak terjadi banjir yang begitu besar di DKI Jakarta. Kita next. 4 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Pertama, papan informasi dan peta. Di situ ada peta kota apa tuh? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Di situ ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Papan informasi dan peta ini melihatkan kita untuk mitigasi. Berarti titik-titik yang di merah itu merupakan titik yang rawan banjir. Misal gitu. Dari peta kita ngelihat wilayah-wilayah mana nih yang harus kita mitigasi dari banjir misalnya. Oh, wilayah Kampung Melayu, Kampung Pulo. Nah, jadi kita tahu. Jadi nggak asal, oh daerah itu kita lakukan mitigasi yuk. Padahal wilayah itu mah aman-aman aja, malah terletak di dataran tinggi gitu. Nah, jadi kita harus lihat juga informasi dari peta wilayahnya. Yang kedua, ada sosialisasi. Kita jangan cuma ngelihat doang dari papan informasi atau petanya, tapi kita harus ada sosialisasi dengan masyarakat. Jadi ada sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat. Kalau cuma pemerintah yang gerak tapi masyarakatnya ogah-ogahan, sama aja bohong. Banjir tetap aja bakalan ngeluap juga gitu. Begitupun sebaliknya, kalau masyarakatnya doang tanpa didukung oleh pemerintah, ya sama aja bohong. Jadi harus ada sinergitas antar keduanya. Yang ketiga, cara penyelamatan. Udah sosialisasi nih, tapi nggak tahu cara penyelamatan saat ada bencana itu kayak gimana. Kan repot. Kita udah dijelasin nih warga-warga sekitar yang rawan banjir. Nanti Pak, Bu, kalau misalnya ada banjir, kalian di sini tuh banyak akan bisa mungkin berpotensi terjadi banjir gitu. Nah, cuman disosialisasiin aja, tapi nggak dikasih tahu
cara-cara penyelamatannya kayak gimana, cara evakuasinya kayak gimana. Gitu. Jadi harus ada tahu cara penyelamatannya. Yang keempat, ada penataan kawasan rawan bencana. Nah, ini biasa terjadi di misalnya banjir, biasa terjadi di daerah yang pinggir aliran sungai. Kalau kalian tahu nih yang di Kampung Pulo tuh, Kampung Melayu, sekarang itu udah ada tembok beton tinggi yang ada di sepanjang Sungai Ciliwung. Nah, itu sebelum adanya tembok beton itu sangat rawan banjir di daerah itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada tembok beton yang akhirnya menahan misalnya debit air yang tinggi tidak meluap ke rumah-rumah warga gitu. Itu salah satu dari penataan kawasan rawan bencana. Jadi wilayah-wilayah yang rawan bencana harus ditata ulang biar bencana itu nggak terjadi lagi. Gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke, paham. Nah, setelah nanti Bapak selesai menerangkan materi, di akhir akan ada kuis untuk kalian. Jadi siap perhatiin aja materi-materi yang selanjutnya. Oke, next. Jenis mitigasi bencana. Nah, tujuan dari mitigasi adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang, mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk, mencakup pengurangan kerusakan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur sektor publik. Nah, mitigasi ini juga dibagi dua jenis nih. Mitigasi struktural sama mitigasi non-struktural. Bedanya apa? Kita next. Mitigasi struktural. Kalau kita lihat pengertiannya, merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik menggunakan teknologi. Kayak tadi, misalnya banjir. Ada nih mitigasi strukturalnya dalam bentuk apa? Nah, contoh, membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Nah, itu merupakan contoh dari mitigasi struktural. Dia langsung berbentuk contoh nyata gitu. Oh, ini ada banjir, kita buat waduk. Oh, ini ada banjir, kita buat tanggul. Oh, kalau ada gunung berapi di daerah Jawa, kita bisa nih ngedeteksi kapan itu siaga 5, siaga 4, siaga 3 sampai siaga 1. Itu jadi kita bisa mengevakuasi warga-warga gitu kalau ada erupsi gunung berapi. Nah, itu mitigasi struktural. Ada mitigasi non struktural. Secara pengertian merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Nah, di sini ada yang namanya undang-undang dalam peraturan yang kita bisa buat dan akhirnya terapkan di masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya ada kawasan-kawasan rawan bencana gitu, bisa dibuat undang-undang mengenai pembuatan tata ruang kota. Jadi kota itu semakin tertata rapi yang akhirnya dapat meminimalisir yang namanya bencana. Gitu. Kita next. Strategi mitigasi bencana. Memahami bahwa bencana dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakatnya. Nah, ini yang sempat Bapak singgung di awal tadi, setiap adanya bencana harus ada evaluasi di dalamnya. Gak mungkin yang namanya, nih ada banjir tiap tahun nih, tapi nggak ada evaluasi di setiap terjadinya bencana itu. Udah bencananya bakalan terus-menerus dong terjadi gitu tanpa adanya penanggulangan dari kita. Nah, di sini juga upaya mitigasi harus memiliki persepsi yang sama baik para pemerintah dan masyarakatnya. Harus klop, kita harus bekerja sama, harus bersinergi. Jangan pemerintah ngomong apa, rakyatnya ngomong apa. Pemerintah saranin apa, rakyatnya ngomong apa. Jadi harus benar-benar sinergi untuk kelangsungan wilayahnya yang lebih baik. Gitu. Kita next. Nah, di sini untuk strateginya, yang pertama ada penyebaran informasi. Yang kedua sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan. Peringatan dini, pemantauan dan juga pemetaan. Untuk pengertiannya bisa next. Oke.
Strategi mitigasi bencana. Kita dimulai dari pemetaan. Ini berkaitan dengan penjelasan yang sebelumnya, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah rawan bencana. Jadi nggak sembarangan wilayah-wilayah yang harus dimitigasi bencana gitu. Jadi tahu nih kita daerah yang rawan bencana itu daerah mana aja gitu. Jadi nggak asal turun, nggak asal sebut gitu. Yang kedua ada pemantauan. Dari pemetaan yang tadi pertama dilakukan juga pemantauan. Nah di sini juga kita harus tahu nih kawasan, setelah tahu kawasan yang dipetakan tadi, kita pantau wilayah tersebut. Nah, pastinya dalam pemantauan ini bakalan memudahkan loh upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Dan pemantauan juga dapat dilakukan untuk tetap memperhatikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi untuk kita turun untuk melakukan pemantauan, kita juga harus tetap memperhatikan AMDAL. Dampak lingkungan yang kita turun nih, tapi kita harus juga tahu mengenai resiko, mengenai dampak lingkungannya itu apa gitu. Jadi nggak asal kita menyelamatkan masyarakat, tapi dengan mengorbankan lingkungan gitu. Jangan. Kalau bisa dua-duanya gitu. Masyarakat selamat, lingkungan juga aman. Gitu. Yang ketiga ada penyebaran informasi. Nah ini seperti sosialisasi tadi. Di sini dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster atau pamflet ya kepada pemerintah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tertentu. Jadi untuk penyebaran informasi juga di di zaman yang sekarang ini itu lebih mudah gitu karena udah ada sosial media gitu. Jadi gampang disebarluaskan ke masyarakat gitu. Kalau dulu mungkin pakai poster, pamflet ditempel-tempel di tembok, di dinding sekitaran rumah gitu. Sekarang bisa lewat sosial media. Oke, kita next. Ada sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan. Nah, tugas aparat pemerintahan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahan penyuluhan hampir sama dengan penyebaran informasi yang tadi ketiga. Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan kepada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Nah, sosialisasi dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, penyuluhan juga. Nah, agar di sini masyarakat juga paham mengenai mitigasi bencana. Nggak cuma asal tahu, oh mitigasi bencana itu persiapan kita untuk menghadapi bencana ya Pak. Tapi nggak dikasih tahu cara-cara kita mitigasi bencana sebagai masyarakat itu kayak gimana. Kalau kita banjir, apa yang harus kita lakuin Pak? Kalau ada kebakaran, apa yang harus kita lakuin Pak? Gitu. Jadi ada yang namanya sosialisasi, penyuluhan, dan juga pendidikan. Yang kelima ada peringatan dini. Nah, ini untuk memberitakan hasil pengamatan kontinu atau kelanjutannya di suatu daerah yang rawan bencana dengan tujuan agar masyarakatnya lebih siaga. Biasanya kalau peringatan dini, kalian tahu kan misalnya ada Gunung Merapi atau Sinabung nih yang mau meletus, ada peringatan dini tuh untuk warga-warga sekitar untuk mengungsi. Biasanya di sekitaran beberapa meter atau dari kaki gunung itu harus segera dievakuasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Paham sampai sini strategi mitigasi bencana? Paham, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Tahap penanganan bencana. Di sini ada 4, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Mitigasi tadi kita udah sebut panjang lebar, di mana itu ada yang namanya eh, upaya preventif dari kita agar bencana alam dapat kita minimalisir dampaknya. Kesiapsiagaan, harus ada kesiapsiagaan dari masyarakatnya yang terletak di wilayah rawan bencana. Responnya dari masyarakatnya terhadap bencana yang terjadi, apa responnya? Apakah dia tetap diam aja di rumah saat terjadi banjir, kebakaran, dia diam aja di rumah, tidak ada respon dari objek atau korbannya gitu. Nah, ini harus ada tahap-tahapnya gitu. Dan juga pemulihan. Setelah bencana terjadi, apa mungkin wilayah itu terbengkalai? Misalnya banjir di Jakarta,
Habis banjir, banjirnya surut. Apakah rumahnya itu nggak ditinggalin lagi sama pemiliknya? Ditinggalin lagi nggak sama pemiliknya? Diisi lagi Ditinggalin nggak? lagi. Diisi lagi. Nah, di situ ada tahap pemulihan, di mana biasanya kalau kita lihat di TV-TV itu, jika ada kabar banjir surut dan tidak ada banjir kiriman lagi, warga-warga yang menempati rumah itu akan balik untuk membersihkan rumah dan menata ulang lagi keadaan rumah mereka masing-masing. Next. Contoh mitigasi bencana alam. Di sini membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat. Ada yang tahu nggak terasering itu apa? Atau pernah lihat? Atau pernah dengar terasering? Ya Pak, saya pernah dengar. Ini baru dari Bapak terasering. Ada yang tahu terasering? Kalian kalau ke tahu Tahu. apa tuh? Membuat teras-teras ya, Pak? Wah, membuat teras-teras. Oke, nggak apa-apa, bagus jawabannya. Kalian pernah ke daerah pegunungan? Pernah, Pak. Terus ngelihat kayak kalau di daerah lereng curam itu ada kayak tangga. Jadi tebingnya itu nggak curam langsung, tapi berbentuk tangga. Pernah ya? Atau Iya, Pak. sengkedan disebutnya juga bisa. Nah, jadi itu untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor gitu. Jadi untuk tanah-tanah yang terkikis nanti ya misalnya oleh air hujan dan sebagainya itu tertahan oleh terasering gitu. Jadi nggak langsung curam. Jadi ada terasering. Nanti setelah ini kalau mau langsung googling boleh terasering itu apa sih? Gitu. Biasanya ada di pegunungan. Nah, yang kedua ada membuat peta rawan bencana tanah longsor. Ini untuk mitigasi tanah longsor juga. Yang ketiga melakukan pembuatan tanggul, penata runtuhan batuan. Nah, biasanya yang mitigasi bencana yang ketiga ini untuk bencana apa nih? Melakukan pembuatan tanggul, penahan runtuhan batuan. Itu upaya untuk menghadapi bencana apa? Longsor. Ada diem-diem aja nih. Ya, ini untuk longsor ya, untuk penahan batuan. Jadi bisa juga dibuat tanggul biasanya di daerah perkotaan gitu. Kalau misalnya bukan di daerah pegunungan. Nah, juga ada melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Nah, ini salah satunya untuk biar nggak banjir di daerah hutan. Karena dengan adanya pohon-pohon di hutan itu bisa mengurangi dampak banjir di wilayah sekitaran hutan. Gitu. Tapi kalau misalnya hutannya gundul, ya mau gimana? Longsor bisa terjadi, banjir bandang bisa terjadi karena nggak ada pohon-pohon yang menghalangi bencana itu. Gitu. Nah, selanjutnya tidak mendirikan bangunan di daerah tebing atau tanah yang tidak stabil. Ini akan menyebabkan longsor. Memantau informasi gejala tanah longsor dari media elektronik, misalnya website BMKG. Ada yang tahu BMKG itu apa? Badan Meteorologi dan Geofisika. Oke, BMG dong itu dong. Ayo kayaknya apa yuk? Badan Meteorologi. Klimatologi. Oke, klimatologi dan geofisika. Nah, itu biasanya banyak tuh kalau misalnya info-info terkait gempa bumi, tsunami, dan bencana-bencana lainnya. Gunung berapi juga gitu. Jadi website BMKG itu salah satu fasilitator untuk kita paham atau tahu tentang bencana-bencana yang terjadi. Next. Nah, contoh mitigasi bencana sosial. Di sini yang satu, mendorong peran serta. Oke, Eva. Siap. Yang satu, mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas ketentraman dan ketertiban. Yang kedua, mendukung kelangsungan demokratisasi politik dengan keberagaman aspirasi politik, serta ditanamkan moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ketiga, meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatnya perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, meningkatkan kinerja aparatur negara dalam rangka mewujudkan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat. Mitigasi bencana sosial.
Tadi contohnya karena faktor manusia, adanya tawuran warga, peperangan, terorisme. Mereka nggak menanamkan nilai-nilai yang ada di dalam negara mereka gitu. Contohnya, kita kan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalau mereka melenceng dari Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila, mereka akan melakukan ya yang akan menimbulkan bencana sosial tadi gitu. Nah, mitigasinya apa? Pencegahannya apa, upaya preventifnya apa, ya ini gitu. Mendorong peran serta lapisan masyarakat semua yang ada di 4 poin ini akhirnya dapat meminimalisir adanya bencana sosial gitu. Kalau tadi kita bahas bencana alam, ada juga yang namanya bencana sosial gitu, yang ada dari masyarakatnya, bukan dari alamnya. Next. Oke, kita masuk ke kuis. Nih, nanti untuk kuis ada kurang lebih 6 soal ya. Nah, nanti kalau misalnya udah muncul pertanyaannya, langsung sebut nama aja. Misalnya siapa nih? Saat soalnya udah muncul, misalnya siapa? Rafael. Tuh. Jadi berarti nanti Bapak sebut namanya Rafael, langsung jawab. Jadi jangan jawab jawabannya dulu. Gitu. Jadi sebut nama aja dulu. Kita cepet-cepetan. Kita fun bareng di kuis pagi hari ini. Yo, next. Soal nomor 1. Upaya memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian akibat bencana alam disebut. Ada. Rafli, Mitigasi, Pak. coba jawabannya. Mitigasi. Yang C, Pak. Yang C, mitigasi bencana. Oke, betul. Nah, ini salah satu yang tadi Bapak tis di awal ya, spill di awal terkait apa itu pengertian dari mitigasi bencana. Oke, Rafli dari 9A. Nah, ini yang kedua, tindakan mitigasi bencana alam dilakukan. Kamila, Pak. Kamila, 9A. A, sebelum terjadi bencana. Sebelum terjadi bencana, Oke, Kamila. Tindakan mitigasi bencana alam dilakukan ya sebelum terjadi bencana. Tadi juga udah sempat di-spill ya di awal ya. Oke, ini soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga. Urutan siklus manajemen bencana yang benar adalah, ada yang sebut nama nih. Dia Pak 9C. Dia 9C. Apa Yang tuh B. jawabannya? Yang apa? Yang B. B. Mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan juga pemulihan. Oke, 100 untuk dia. Betul. Jawabannya yang D. Pertama mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan juga pemulihan. Next, kita ke soal keempat. Hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah hal-hal pokok. A, B, C, D. Asbi, Pak. Asbi, kelas Yang D bukan, Pak. Asbi 9. Oh ya. Yang apa? D. D apa B? Saya sih jawab D, tapi nggak tahu D. kenapa. Oke. Jawabannya adalah hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana adalah, ya betul, yang D, menyelamatkan korban. Kenapa menyelamatkan korban gitu? Yang coba yang pertama, hal-hal pokok yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana. Pada saat terjadi bencana nih, coba kalau kita menghitung kerugian, lagi bencana terjadi, kita hitung nih, untung apa ruginya nih, ruginya apa sih kita? Nggak mungkin dong. Yang kedua, merencanakan pembangunan. Lagi terjadi bencana, kita malah merencanain pembangunan. Oh, di situ bagus tuh, dibangun rumah. Di situ bagus tuh, bangun kebun. Nggak mungkin. Yang C, apalagi? Merencanakan penggusuran. Lagi ada bencana, malah sibuk-sibuk merencanain penggusuran. Jadi, pada saat terjadi bencana, gitu, tanggapan apa yang harus kita lakukan, yaitu menyelamatkan korban. Sebisa mungkin tidak ada korban dalam bencana tersebut. Seperti
Yang kelima, soal yang kelima. Suatu fenomena alam tergolong sebagai bencana jika mengakibatkan Rafael, Pak. Pak, virus, Pak. Rafael, Bukan, Pak. korban jiwa dan lingkungan. Iya, Pak. Suatu fenomena alam tergolong sebagai bencana jika mengakibatkan ya korban jiwa dan lingkungan. Nah, ini bencana ada kategorinya juga nih di dalamnya. Kalau emang bencana itu nggak nimbulin korban jiwa dan juga nggak berdampak terhadap lingkungan, bisa jadi itu bukan bencana secara pengertian, secara harfiah. Oke, terima kasih Rafael. Soal terakhir, soal ke-6. Tindakan mitigasi bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana seperti gambar di bawah ini adalah lihat gambarnya. Virus, Pak. Virus Yang B. 9B. Jawabannya apa? Yang B. Yang B. Mengungsi ke daerah aman. Kurang tepat. Dibaca lagi Nada, soalnya. nada. Nada. Yang D, Nada 9. membersihkan rumah, terutama lantai dengan antiseptik. Oke, yang D. Kenapa jawabannya D? Kan itu kan banjir. Ya. Di soalnya tindakan mitigasi bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana. Pasti kan kalau selesai banjir itu kotor kan setiap rumah. Iya, kotor. Jadi pemerintah mungkin bisa membersihkan, atau pemerintah dan warga setempat yang khususnya yang terkena dampak banjir itu bisa membersihkan rumahnya dengan antiseptik gitu. Itu sih. Tindakan setelah terjadi bencana banjir. Ya betul, membersihkan rumah terutama lantai dengan antiseptik. Betul. Untuk virus nggak apa-apa, tetap Bapak kasih nilai keaktifan juga. Oke, kenapa nggak yang A? Menyediakan peralatan komunikasi. Ini lagi banjir, udah kelar banjirnya. Ngapain gitu menyediakan peralatan komunikasi? Yang B, udah terjadi banjir, udah kelar. Masa masih mau ngungsi ke tempat aman, kan rumahnya udah aman. Gitu. Terus juga yang C, banjir udah selesai. Kalian nyediain perahu karet. Itu yang tepatnya pada saat gitu, kalau menyediakan perahu karet. Oke, kita next. Sepertinya sudah selesai. Ya, betul. Oke, bisa ditutup share screen-nya. Oke. Gimana materi tentang mitigasi? Ini pertama kali di SMP pada tahun ini. Apakah bermanfaat? Seru. Manfaat, Pak. Oke. Ini amanat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang untuk akhirnya para siswa atau peserta didik dapat seenggaknya tahu gitu tentang bencana alam, tentang mitigasi bencana yang biasa terjadi gitu. Biar kita sebagai komponen dari masyarakat nggak cuman ya kita cuman belajar yang ada di mata pelajaran di sekolah Pak, Bu gitu. Tapi kita juga harus tahu keadaan sosial masyarakat di lingkungan kita itu kayak gimana gitu. Karena kita kan bagian dari masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu tujuan lah dari pemerintah untuk akhirnya peserta didik, siswa semuanya mengerti tentang apa ya? Ya dinamika yang ada di masyarakat lah, salah satunya adanya bencana gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kalian tentang mitigasi bencana? Pak, nanti Ya. PPT-nya dikasih nggak? Dikasih, nanti Bapak share di grup kelas tentang mitigasi. Karena ini materi baru kan. Kalau emang ini berlanjut, nanti tahun depan akan ada materi mitigasi di buku kalian, ada revisi lagi gitu. Kan biasanya kalian lihat di buku paket tuh, ya itu aja gitu materinya bab 1 sampai bab 4. Nanti ada masukan dari materi mitigasi gitu. Entah itu masuk di bab mana, itu tergantung dari nanti dari yang merevisi buku gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Nanti ada tugas nggak? Untuk tugas paling latihan doang ya, latihan aja nanti dari Bapak sebagai apa refleksi dan juga evaluasi dari pertemuan di Zoom ini. Jadi untuk beberapa anak yang udah join di sini, pastikan Bapak juga harus mengukur gitu yang namanya
gimana nih pengetahuan peserta didik terkait materi tadi gitu. Apakah paham atau hanya cukup paham atau bahkan tidak paham, Bapak nilai dari latihan itu. Jadi nanti Bapak share latihannya sekitar pukul 10:30 lah paling lama gitu. Nanti Bapak tunggu sampai hari ini untuk dikerjakan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas? Deadline pengerjaan kapan? Deadline pengerjaan untuk Bapak sebenarnya fleksibel. Cuman untuk alangkah lebih baiknya biar Bapak juga bisa merekap nilai kalian, sampai hari ini Bapak tunggu. Oke. Gampang lah, cuman 20 soal kok untuk evaluasi hari ini. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke, yang lain boleh on kamera dulu dong. Kita foto, ada sesi fotonya. Yo. Nah, gitu dong. Asbi santai banget nih Asbi kayaknya nih. Gak apa-apa ya. Yo, oke. Ayo yang lain boleh on kameranya. Ditunggu. Ini ada yang gak pede kali ini, mungkin belum mandi atau gimana nih. Ah, nggak mau on kamera apa? Malu. Oke, langsung aja Bapak screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak semua pada pagi hari ini telah mengikuti pelajaran dengan baik. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.